Oke, saya coba dari time frame yang lebih besarnya ya teman-teman. Dari time frame yang lebih besar. Oke. Di sini ketika lihat, kita melihat dari kemarin ya. Kemarin udah ditanda-tandain seperti ini ya teman-teman. Artinya apa? Di sini itu ternyata udah direspek ya. Di sini tuh ada eh, hidden base ya. Kalau misalkan di time frame lebih besar itu, ini terbentuknya hanya berupa itu ya, berupa eh, ngekor, weak lah, istilahnya itu cuma ngekor. Artinya ini masih berada di area base ya. Kita lihat ke time frame yang lebih kecil, kira-kira ada apa di situ gitu ya teman-teman. Nah, ketika lihat seperti ini udah jelas ya, udah jelas banget bahwasannya trennya itu sedang turun ya. Jadi ketemu breaknya itu sampai sini, ternyata kemarin di hari Jumat kemarin, di hari Senin kemarin, teman-teman, jika ada kemarin kan saya udah bilang ya, ketika satu poin aja ini belum di break, berarti dia itu akan ngocok lagi ke bawah, teman-teman. Artinya dia itu akan satuis lagi di sini terus sampai ke bawah. Ternyata benar di hari Senin kemarin saya bilang di sini tuh ada yang namanya tuh pressure modeling dari order block itu sendiri ya. Oleh karena itu, bagi yang teman-teman udah ngambil buy di sini, otomatis sudah mengalami sebuah kenaikan hampir 130 pips lebih. Nah, sekarang setelah ini semuanya terjadi, berarti kita refinement ya. Refinement itu lebih tariknya itu lebih ya, ini teman-teman. Tariknya itu lebih presisikan lagi. Oke, di sini saya hapus dulu deh. Saya hapus dulu. Nah, oke. Di sini teman-teman, ketika kita sudah mengetahui bahwasannya di sini tuh kemarin di hari Jumat udah saya bilang di sini tuh ada yang disebut dengan order block atau diamond zone yang berupa price remodeling, ya. Yang berupa price remodeling. Artinya apa? Ketika itu terjadi sebuah downtrend, ya, terjadi sebuah downtrend, namun di sela-sela itu teman-teman. Jadi begini, ini kan sebuah kenaikan ya. Kedua sebuah kenaikan, ini malah turun ke bawah sini teman-teman. Nah, ini turun ke bawah. Nah, sini. Oh, ini terlalu lebar ya. Oke, gini aja. Ini terjadi sebuah kenaikan, misalkan turun ini naik, nah ini turun ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ketika ini naik di atas, bermain-main di atas, nah kebetulan ini malah diberi ke bawah. Ini mengalami sebuah penurunan reversal. Artinya itu terjadi sebuah tren transisi dari bullish ini ke bearish. Di sini ke bearish, ini malah turun ke bawah ke seperti ini, terus di sini turun ke bawah. Artinya apa? Di sini ini merupakan sebuah tren transisi ya dari bullish itu merenjak ke bearish. Jadi kita tarik aja ketika sudah patah trend line-nya itu berarti ini sudah menjadi ke bearish. Namun di time frame yang lebih besar, apalagi di gold, di H4 itu teman-teman. Kalau misalkan kita bicara di H4 itu sudah range-nya itu sangat besar sekali ya. Sudah besar sekali. Jadi di H4 tersebut memang di sini itu memang kemarin ada yang disebut di sini ada demand zone, di sini ada demand zone gitu ya. Nah, ini dimension yang demand yang disebut dengan rally based rally biasa ya. Di Sam Shading itu disebutkan rally based rally atau drop based drop itu terjadi sebuah pantulan atau base itu menjadi daripada continuation. Nah, di sini teman-teman, di area-area sini ini masih ada yang namanya itu price remodeling yang disebut dengan order block price remodeling ya. Nah, ini ada chance, ada apa opportunity dia itu akan memantulkan ke atas walaupun dari trennya itu sedang bearish, dia itu akan memantulkan ke atas, at least akan membentuk sebuah end of CB wave ya. Artinya ini menjadi sebuah pattern eh, ABC correction ya dari wave setelah itu menentukan ke bawah. Nanti kita bisa seperti itu. Kita asumsikan seperti ini. Jadi di sini yang di sebelah kiri ini kemarin udah terjadi ya di sini ya. Jadi di sini itu udah terbentuk bahwasanya ini terjadi sebuah high low low. Ini ada terbentuk daripada itu. Terus yang kedua ini disebut dengan imbalance ya, fair value gap ya. Ini masih ada ruang yang harus diisi terlebih dahulu. Oke, sebelum dia itu melanjutkan penurunan. Jadi harus diisi berarti di sini kita asumsikan ada sebuah pantulan yang lumayan signifikan ya. Ini kalau misalkan di time frame H4 memang tidak terasa. Kelihatannya itu hanya kecil ya. Namun di sini tuh ada chance, ada potensi dia itu untuk mengalami sebuah kenaikan lagi teman-teman ya. Selama selama ini saya kasih garis ya teman-teman di sini.
Nah, ini kemarin ya di area 19.00 sampai 19.87. Kemarin saya udah kasih adjust di hari Senin kemarin ya. Kita bisa cari open posisi buy. Udah kenyang ya. Maksudnya tidak terlalu, jangan terlalu maruk kita TP-nya itu sampai di sini. Kalau di goal segini aja udah kenyang ya. Udah kenyang teman-teman. Dari segini aja ya. Dari segini aja teman-teman udah kenyang. Dari sini sampai ke sini aja nih. Udah 180 pips, 200 pips, hampir 200 pips. Artinya teman-teman udah kenyang ketika melakukan sebuah trade di gold ya. Cuman hanya satu posisi. Nah, ketika udah seperti ini teman-teman, artinya kita itu harus dianalisa dari awal lagi teman-teman ya. Ketika udah trade kita udah tersentuh, terhit, berarti udah TP, udah take profit, kita analisanya itu dari awal lagi teman-teman. Jadi seperti ini. Kita melihat bahwasanya di sini itu kita ambil yang paling ucuk sini ya. Kenapa saya ngambil dari sini? Teman-teman yang lain di course yang lain udah saya jelaskan juga, bukan ngambilnya ke sini, tapi ke sini ya. Jadi tempel kacamata tempel 4, setelah itu ke sini. Nah, setelah itu jangan sampai dari sini ke sini ya. Kita mencari secara eksternal market structure-nya itu. Berarti setelah ini kan udah di break nih. Di break sama mana? Ini sebenarnya ini. Ini bukan belum valid untuk kita tarikan garis sebagai koreksi. Ini kan impulsif, koreksinya di sini berarti impulsif. Impulsifnya sampai mana? Nah, kita turunkan, kita lihat bahwa di sini ada swing. Nah, di sini ada sebuah swing ya. Walaupun di sini ada mother disebut dengan swing, udah di break. Berarti tariknya ke sini. Berarti dia itu akan menjadi sebuah koreksi di time frame yang lebih besar. Di triple H4 itu akan terjadi sebuah koreksi. Oke, oke teman-teman, dari sini nangkep ya. Artinya di sini itu ada sebuah koreksi. Terus, ketika kita udah mengetahui bahwasannya ini ada chance dia itu mengalami sebuah koreksi ke atas, at least kita bisa menggunakan yang pertama, ketika teman-teman mengetahui bahwasannya di secara Fibonacci ini disebut dengan X, yang di bawah ini A, berarti kita itu mencari sebuah titik B-nya ya. Jadi kemarin ya teman-teman ketika udah ngikutin di hari Senin, ketika misalnya terjadi sebuah impulsif koreksi. Nah, kita itu mau cari titik B-nya itu di mana. Maka kita salah satunya bisa menggunakan harmonic support resistance menggunakan tools Fibonacci ya. Jadi di sini saya tulis sebagai X, oke. Terus di sini A, oke. Terus di sini B, oke ya. Jadi seperti ini. Ini X, A, B, gitu ya. Jadi kita itu pengen tahu sih berhentinya tuh di mana. Jadi kita bisa tarik Fibonacci dari ke X ke A ya. Jadi kalau misalkan mau cari B, berhenti koreksinya mau di mana, kita cari dari sini. Ini ada beberapa golden ratio, ada beberapa angka-angka sakti ya teman-teman ya. Untuk 0,50 ini merupakan setengah daripada impulsif ini ya. Untuk 50, untuk 0,618 ini merupakan sebuah angka golden ratio ya. Golden ratio ini sejarahnya panjang ya. Nanti di course yang lain saya akan memperdalam di pembelajaran tentang masalah Fibonacci, penarikannya itu bagaimana. Tapi yang jelas, at least setidaknya teman-teman udah ada gambaran. Ketika udah terbentuk X, A, kita mau cari titik B-nya itu di mana, jadi kita bisa tarik Fibonacci ya. Untuk mencari ini harus valid untuk menjadi sebuah lower low. Oke? Nah, contoh di sini, ini udah valid menjadi sebuah lower low. Oke ya, jadi kenapa bukan ini, kenapa bukan ini, kenapa bukan yang ini. Nah, di dalam course yang lain nanti teman-teman akan dipelajari tentang masalah pada valid structure untuk mencari sebuah coding itu sendiri ya. Oke ya, di sini lower high saya tulis terlebih dahulu teman-teman. Ini disebut dengan lower high. Oke, ini lower high. Ya otomatis di sini atas ya higher high. Ini lower low, lower high. Terus ini disebut dengan ini masih single move ya. Berarti ini disebut dengan lower low-nya di sini teman-teman. Oke. Ini disebut dengan lower low. Itu ya. Ini yang disebut dengan lower low. Artinya apa? Di time frame yang lebih besar ini ada chance dia itu untuk mengalami sebuah kenaikan. Oke ya. Jadi secara eh, struktur daripada pola pergerakan harga ketika terjadi sebuah impulsif, terjadi sebuah koreksi. Setelah koreksi, impulsif lagi. Setelah habis itu koreksi. Setelah koreksi apa? Itu impulsif. Nah, gitu nanti di kelas yang lain akan diajarkan lebih detail, presisi untuk dicari, untuk mencari codingnya itu seperti apa.
Tapi yang jelas secara garis besar teman-teman udah mengetahui ya. Di sini kita bisa pantau. Jadi tariknya itu dari ke last swing high di sini ya. Di swing high sama ke swing low. Oke. Nah, di sini kita udah mendapatkan confluence. Artinya confluence itu kombinasi ya teman-teman ya. Kombinasi antara dari beberapa data. Jadi kita udah mengetahui data dari time frame yang lebih besar itu akan terjadi sebuah koreksi. Koreksi dari mana? Akibat dari pantulan yang di price remodeling di main zone. Oke, di sini ya. Nanti akan dibahas juga teman-teman. Nah, di sini oke, setelah kita mengetahui, kita tandain area 0,618 itu sama 0,50 kita jadikan sebuah zone. Oke ya, kita jadikan sebuah zone di area sini, kita ambil dari sini ke sini teman-teman. Oke, kita dapat satu data ya. Yang kedua, ini ada disebut dengan 0,786 sama 886. Ini merupakan sebuah area ya teman-teman ya. Ini merupakan sebuah area yang harus kita antisipasi juga untuk ketika melakukan sebuah posisi sell di atas ya. Jadi di sini itu hitungannya kita masih terjadi sebuah koreksi. Oke. Selama ini masih belum di break di poin ini teman-teman. Di poin ini 19,8786 ya. Lagi ini masih 18 19,85. Selama ini masih belum di break, ini masih dikategorikan sebagai downtrend. Oke ya teman-teman. Kita udah mengetahui ini data lebih besar itu seperti ini. Langkah selanjutnya seperti apa? Oke, kita nunggu RSL di daerah sini. Ini sangat lama ya teman-teman ya. Ini sangat lama banget gitu maksudnya. Ini di tempo 4. Kita coba turunkan cari struktur marketnya di time frame yang lebih kecil. Oke, di time frame yang lebih kecil ini ternyata udah terbentuk sebuah struktur penurunan lagi teman-teman ya. Struktur penurunan lagi. Jadi kita itu bisa tarik dari sini satu ini lower low, ini lower high, terus ini lower low ya. Ini lower low, ini lower high. Oke. Kenapa ini saya ini otomatis saya paham teman-teman udah memahami. Ini disebut dengan lower low. Artinya ini dari dalam secara impulsif dari time frame lebih besar. Oke, selamat bergabung Mas Agung dan Cak Odik. Oke, saya unmute dulu biar semuanya itu fokus dulu ya teman-teman ya. Oke, saya unmute dulu. Nanti kita fokus ke ini dulu ya. Baru kita melakukan sebuah sesi pertanyaan. Nah, oke teman-teman ya, kemarin waktu dari saya kembali lagi, artinya ini ada baru yang masuk secara singkat aja. Kemarin di hari Senin kemarin ya, ternyata benar ini melakukan sebuah pantulan. Ketika kita melakukan posisi buy, sebenarnya dari sini udah profit ya, otomatis ini kalau di gold kelihatannya memang kecil nih, pendek. Tapi dihitung secara pips ini udah 190 pips lebih ya, 189 pips lah. Nah, sampai sini. Nah, sekarang kita itu mau rombak lagi ya, Mas. Kita mau analisa lagi, teman-teman ya. Dari temper 4 kita udah mengetahui strukturnya itu penurunan ya. Ini impulsif, korektif, setelah itu impulsif. Habis impulsif, ini akan jadi sebuah korektif. Nah, korektifnya itu setelah dihitung melakukan sebuah confluence antara secara harmonic support resistance dan juga secara klasik support resistance. Itu ketemunya itu di area sini ya, teman-teman ya. Ketemunya itu ada zone. Zone-nya kan besar nih. Zone-nya itu kan besar. Oke, ini zone-nya besar ya. Artinya kita itu bisa mengambil sebuah peluang, opportunity untuk mencari sebuah buy, membidik koreksinya itu di tempo yang lebih besar. Artinya kita itu hanya membidik aja ya, membidik koreksinya di tempo yang lebih besar gitu loh. Jadi di tempo yang lebih kecil, kita ketika melakukan posisi buy, jadi kita itu harus benar-benar lebih eh, apa ya, lebih analisanya itu harus benar-benar lebih itu ya teman-teman, harus lebih krusial lagi, harus lebih detail lagi, presisi lagi. Jadi kita tahu deh, data secara garis besarnya itu ini udah terjadi sebuah penurunan ya. Udah terjelas ini higher high, ini lower low, lower high, lower low. Otomatis setelah lower low ini akan menjadi sebuah lower high. Nah ini cikal bakalnya terjadi semua di head C6 teman-teman ya. Di head C6 ini akan terjadi sebuah ini satu, dua, tiga, empat, lima, setelah itu ke keenam. Nanti di course yang lain akan dibahas tentang masalah di HC6 itu seperti apa, ILC6 itu seperti apa. Nah,
Ketika udah mengetahui datanya seperti ini, teman-teman, baru kita itu bisa menurunkan ke time frame yang lebih kecil ya, teman-teman ya. Kita lihat di time frame lebih kecil, oke. Ternyata di impulsifnya di time frame H4 itu, ini udah terbentuk struktur penurunan lagi, teman-teman ya. Ini udah bentuk ini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke. Nah, artinya apa? Di sini lower high ini besar chance-nya itu untuk di break secara gampang ya teman-teman ya. Karena kenapa? Ini yang disebut dengan liquidity teman-teman. Ini yang disebut dengan liquidity ya. Artinya strukturnya itu masih bentuk lower high-nya itu masih berbentuk sebuah liquidity. Artinya mudah untuk dijebol. Nah, ketika udah mengetahui datanya seperti itu teman-teman, berarti kita itu bisa melakukan sebuah posisi, cari posisi buy ya. Jangan langsung posisi buy sekarang, teman-teman ya. Karena kenapa? Di sini tuh agak riskan. Satu, di time frame besarnya itu sedang turun. Ini hanya membidik sebuah koreksinya aja gitu ya. Koreksinya daripada time frame 4. Jadi, ketika kita melakukan posisi buy, berarti kita harus tahu batas risiko kita ya. Wajib, wajib hukumnya, Bu. Mas ya. Jadi, kalau mas-mas kalian itu, kalau misalkan mau trading counter trend, dengan melawan trend yang lebih besar, wajib hukumnya itu cut loss ketika itu gagal. Oke, dari sini kelihatan bahwasanya kita itu membidik lagi nih, strukturnya lebih kecil. Berarti kita itu membidik dari sini ke sini. Oke, kita membidik ini ke sini. Dengan harapan dia itu akan mengalami sebuah kenaikan, at least kita akan dapat sampai sini, teman-teman ya. Kita akan dapat sampai sini karena ini merupakan area confluence dari time frame yang lebih besar, H4 ya. H4 itu dari koreksinya gitu, teman-teman. Oke, oleh karena itu, jadi kita tuh membidiknya cuma segini. Terus kita bisa turunkan ke satu step daripada data yang telah didapatkan. Kita dapat datanya di H4, berarti kita itu lihat strukturnya di H1. Kita dapat datanya itu di H1, berarti kita untuk mencari sebuah entry itu kita turunkan ke time frame lebih kecil dari lokal. Namun teman-teman, di sini tuh ada yang namanya itu dimension ya. Di sini ada dimension. Atau orang bilang di ya dimension kasar. Ada order block bilang, tapi lebih suka saya di dimension. Nanti order block itu ada materinya sendiri seperti apa. Di sini tuh ada dimensionnya. Dimension ini satu udah terjadi sebuah ini ya. Satu udah break dimension satu. Yang kedua ini terjadi sebuah lonjakan harga ya, bayar yang sangat kuat. Ya, oke. Antara candle satu sama ini terjadi sebuah lonjakan harga yang sangat kuat dari buyer. Oke. Yang ketiga teman-teman. Ini unmitigated ya. Unmitigated itu belum pernah disentuh sama sekali ya teman-teman. Beda halnya dengan yang ini teman-teman ya. Misalkan kita cari di demand lah. Ini kan ada demand. Ini kan udah diberi artinya udah unmitigated, artinya udah mitigated ya, udah fresh ya. Udah tidak fresh lagi ya. Udah tidak fresh lagi. Nah, ini masih belum. Nah, kita udah dapat data dua. Terus kita turunkan ke triliun yang lebih kecil. Kita cari lagi struktur daripada market itu sendiri. Oke. Barusan di data si ini ya, ini kan merupakan sebuah liquidity dari time frame H1 nih. Artinya akan cepat lambatnya akan dijebol. Kita bisa analisa lagi dari sini. Nah, ternyata dari sini itu udah terbentuk lagi teman-teman ya. Di sini itu disebut dengan lower high, ini lower low, ini lower high lagi, terus ini merupakan sebuah lower low. Artinya apa? Ini kan udah di break ya teman-teman ya. Ini udah di break. Ini disebut dengan break market structure ya. Atau disebut dengan orang bilang itu bagian itu ya disebut dengan market structure itu udah di break lah kasar. Nanti ada di course yang lain akan dibahas. Ini kok bisa ngambilnya dari sini kok dari sini. Nah setelah itu teman-teman. Di sini, ini kan dimension yang dari time frame dari H1 tadi ya teman-teman ya. Kita lebih refinement lagi ya. Kita coba refinement lagi. Di sini ternyata. Ah, oke. Di sini ternyata ada sebuah key level ya teman-teman ya. Di sini ada sebuah key level. Ketika kita udah mengetahui bahwasannya ini disebut dengan impulsif, koreksi, impulsif, seharusnya menjadi koreksi, ini malah menjadi impulsif. Dan impulsif apa? Ini kita harapkan menjadi sebuah koreksi. Nah, setelah itu impulsif. Gitu. Jadi terus diurut seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita bisa menggunakan dua alternatif bahwasanya
Ketika kita mau melakukan sebuah posisi buy, artinya kita itu membidik koreksinya di time frame yang lebih besar ya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menunggu di area-area sini ya teman-teman. Jadi kita bisa mencari sebuah titik entry-nya itu di mana sih? Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebuah tools yang namanya itu Fibonacci ya. Berarti di sini disebut X, ini disebut dengan A, otomatis B-nya itu di sebelah sini ya. Kita tarik seperti ini. Gitu ya. Kita tarik seperti ini. Oke, ini 0,68 berada di sini. Tapi ingat, ini sedang terjadinya sebuah membidik koreksinya di time frame H4. Artinya kita harus benar-benar menunggu ketika melakukan posisi buy, nunggu di area-area benar-benar yang benar critical point yang dekat sama SL-nya gitu loh teman-teman. Paham maksudnya ya? Syarat daripada ketika melakukan posisi buy, ketika udah terjadi misalkan yang udah terjadi pantulan ke atas sini, baru kita tenang, kita bisa hold sampai ke atas. Jadi kita bisa membidik lagi ke atas, terus turun lagi ke atas, terus naik lagi. Jadi udah syarat daripada ke bullish, ini udah terjadi, ini bentuk lower low, higher high, higher low, higher high, higher low. Artinya udah terbentuk dua higher low, dua lembah dan dua bukit ya. Artinya kita ada chance dia itu akan mengalami sebuah kenaikan, at least kita akan dapat di daerah sini teman-teman. Gitu ya. Teman-teman dari sini nangkap ya. Oke. Nah, dari sini teman-teman. Oke, selamat bergabung. Oke ya. Dari sini teman-teman nangkap ya. Jadi kita itu membidik koreksinya di tempo yang lebih besar dengan mencari peluang di time frame lebih kecil gitu ya untuk mencari sebuah struktur daripada kenaikan. Nah, ini secara time frame lebih lebih kecil, ini udah ada sebuah struktur sebuah kenaikan teman-teman. Struktur kenaikan ini menunjukkan lower high, lower low, lower high, lower low. Seharusnya menjadi lower high, ini malah diberi ke atas menjadi sebuah impulsif jadi higher high. Setelah higher high apa? Koreksi. Koreksi menjadi sebuah higher low. Artinya ini menjadi sebuah X ya, ini X, ini A, terus ini B, ya. Kita mau mencari titik B-nya itu di mana sih? Kan gitu ya. Jadi baru kita bisa memainkan daripada struktur market plus support dan resistance. Jadi saya pribadi akan menunggu di area yang agak critical point, agak ke bawah. Oke. Semisal kita nunggu di sini ya, kita buy-nya tuh misal, oke, misalkan di sini area B di sini ya. SL misalkan teman-teman taruh di sini. Semisal teman-teman at least rasionalnya itu akan ditaruh SL di bawah sini ya teman-teman ya. Ini. Semisal seperti ini. Oke, teman-teman ternyata udah ngambil buy limit misalkan di sini karena satu di sini tuh ada cikal bakal yang disebut dengan pressure modeling ya. Nah, tapi di sini kecil tuh banyak noise-nya. Tapi di sini tuh key level sama halnya sama baris dengan bahu yang sebelah kiri atau disebut dengan head and shoulder nih teman-teman ya. Ini bahu kiri, ini bahu kiri, ini kepala, ini bahu kanan. Ini udah key level di sini. Jadi kita misalkan mau cari posisi buy di sini ya dengan stop loss misalkan di bawah gitu ya. Kalau stop loss di sini rawan. Oke, teman-teman ya. Stop loss taruh di sini itu rawan yang namanya itu kena SL Hunter, orang bilang itu SL Hunter sih, tapi itu bahasanya orang orang anu ya. Kalau saya pribadi itu SL Hunter itu tidak ada ya teman-teman. Cuman letak entry-nya aja kita itu kurang pas gitu. Makanya di course yang lain akan saya bagikan juga apa stop loss, liquidity itu seperti apa sih. Oke. Nah, di sini teman-teman kita kembali lagi. Nah, di sini misalkan kita cari posisi buy di area sini ya teman-teman. Di poin ini saya tulis, bukan saya tulis ini 1904 ya 1904 otomatis asalnya itu harus taruh di bawah daripada ini ya, daripada lower low terakhir nih. Ketika udah di break berarti ini akan valid terus melanjutkan turun ke bawah. Ini secara time frame kacamata M15. Artinya apa? Kita di time frame H4 udah dapat data bahwa terjadi sebuah koreksi. Koreksinya itu masih belum selesai. Dia tuh masih ada ancang-ancang untuk naik sebuah ke atas lagi. Di goal, di M15 aja sampai sini aja, teman-teman. Ini dari sini ya, misalkan entry dari sini dari teman-teman, di goal kan udah dapat data seperti ini. Ini udah 250 pips ya. Di goal itu sangat
range-nya itu sangat besar. Nah, yang kedua, teman-teman, yang saya bahas di sini adalah kita itu membidik daripada koreksi. Misal teman-teman udah ngambil buy limit di sini ya, SL misalkan di bawah sini. Ternyata ini tidak tersentuh. Satu poin aja teman-teman, ini malah di break ya. Ini malah di break. Posisinya maka lebih clear. Artinya itu struktur kenaikan di yang kecil udah terlihat. Artinya kita bisa mengambil sebuah opportunity yang lebih big ya untuk masalah peluangnya itu. Dengan SL nanti kita bisa diturunkan ke sini teman. Gitu ya. Paham ya? Jadi begini, posisinya akan seperti ini. Ketika ternyata buy buy-nya itu di area sini misalnya belum kejemput ya. Artinya tidak kejemput. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa buy di sini, kita tinggal pilih aja. Untuk risk to reward-nya, jadi kita SL-nya itu ditaruh di sini. Nah, di bawah daripada ini. Artinya apa? Ketika teman-teman itu ketinggalan entry di daerah sini, misalkan teman-teman, di poin ini, teman-teman nanti bisa ketika di break nunggu dia koreksinya dengan SL lebih kecil, potensinya lebih kecil. Itu ya. Ini untuk teman-teman cari peluang daripada koreksinya di time frame 4. Sebenarnya kalau di time frame 4 ini bukan sebuah tren kenaikan, tapi ini merupakan sebuah koreksi daripada major time frame itu sendiri. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk analisa gold hari ini ya. Teman-teman semisal mau ada yang ditanyakan, monggo bisa ditanyakan teman-teman. Sebelum saya akhiri nih, ada nggak yang mau ditanyakan nih? Bisa di, misalkan malu untuk bersuara, bisa di kolom chat, Mas Razak. Berarti kalau scalping kemungkinan bisa bisa buy ya, Mas ya, karena Iya, nunggu koreksi. benar, benar, benar. Jadi Kita ada ngambil koreksinya itu. berarti dia tuh ada chance dia itu ikut mengambil sebuah opportunity koreksinya di time frame yang lebih besar. Kita artinya itu jangan ditelan mentah-mentah ya. Misalkan di area ini ternyata langsung melakukan sebuah posisi buy. Kalau saya perhatikan, kalau misalkan teman take risk ya, suka ngambil sebuah risiko dari sini, mau nggak misalkan teman-teman floating di sini, kira-kira dari sini ke sini, kalau saya pribadi akan menunggu sebuah konfirmasi ya, ketika udah daerah sini, nunggu konfirmasi. Nanti konfirmasinya itu banyak ya. Salah satunya sih kalau apa di kurs yang lain saya akan juga berikan juga, misalkan di sini terjadi sebuah penurunan seperti ini. Nah, ini di break, baru kita langsung entry, S-nya nanti bisa tetap taruh di sini. Jadi dia itu akan retest sedikit, setelah itu akan naik. Nanti itu bicara tentang masalah konfirmasi entry. Tapi yang jelas untuk mappingnya itu di area sini 1904, SL-nya itu taruh di sini. Di 1892. Artinya itu range itu lebar. Gitu ya. Misal langsung mau buy limit di situ. Kalau saya pribadi, saya memang saya lihat kasih alarm. Biasanya di MT4 atau MT5 itu ada alarm ya. Itu ada alarm, nanti dia itu akan berbunyi gitu. Nah, setelah berbunyi, baru saya bisa mantau. Ada konfirmasi apa? Memberikan sebuah peluang seperti apa? Itu ya. Oke, yang lain? Berarti kalau untuk keadaan saat ini jangan open posisi dulu ya, mending nunggu sabar dulu ya. Benar. Kalau misalkan kita itu langsung posisi di langsung posisi buy sekarang, stop lossnya yang jelas ini agak jauh ya. Rasionya itu di sini stop lossnya ya. Ketika dia itu ternyata benar, memang kasih senyum dulu misalkan. Kita open buy di sini kasih senyum dulu di sini. Ini ada sebuah liquidity ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas liquidity. Nah, kasih senyum dulu, oke naik misalkan 230 pips, setelah itu dihantam ke bawah, panik, dilepas, ganti sen, ternyata dihantam lagi ke atas. Apa enggak hancur tuh? Nah, dari situlah. Oke ya teman-teman ya. Oke Mas Jai. Siap. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan nih. Ada yang ditanyakan nggak? Mas Ciptau. Oh satu lagi Mas Jai, kan Oke, oke. tadi kita kan narik Fibonacci kan dari X ke A. Untuk mencari titik B-nya itu kita nungguin momennya di angka berapa? 618.
Ya, jadi itu ada dua ya. Biasanya di 618 kita tunggu itu konfirmasinya di situ. Entah itu nanti ada catatan continuation. Contohnya itu misalkan ada flag dan juga ada misalkan racing weight atau falling weight. Nanti kita bisa entry. Semisal dia itu turunnya itu malah turun sampai ke angka 0,786 gitu ya. Angka 0,786 di sini, area sini teman-teman, 0,78 ini sebenarnya udah area di mana kita itu entry-nya itu sangat berpeluang ya. Maksudnya itu risikonya cuma kecil, dengan risk to reward-nya itu sangat tinggi. Jadi kita itu kalau sampai sini, saya itu lebih lebih prepare sih nunggu lebih konfirmasi ke candlestick pattern ya, bukan chart pattern lagi, tapi candlestick pattern. Semisal dari situ ternyata ada sebuah candle, misalkan base break one and three, misalkan yang turun ke bawah kecil seperti ini, terus ternyata ini malah di break dengan sebuah pola engulfing seperti ini. Ini disebut dengan base break one and three ya. Ini disebut di teori Samsheden disebutkan ini base break one and three. Kalau di mana itu namanya di Indonesia Homa disebut dengan engulfing. Kalau misalkan ada seperti ini, ya udah saya hajar. Kalau misalkan udah di area-area ini disebut dengan area diskon teman-teman. Gitu. Oke. Ada lagi nggak yang ditanyakan nih? Udah lah. Gimana teman-teman? Udah jelas ya? Cukup Mas. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya berharap sih teman-teman bisa mengambil mengetahui titik benang merahnya ya Oh, untuk di apa di Zoom kali ini dan semoga kedepannya teman-teman bisa lebih jeli lagi melihat daripada struktur daripada market itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Mohon undur diri. Salam Terima takdir, kasih selamat. banyak juga Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.